Kemenpan RB himbau tenaga honorer jangan khawatir dengan kebijakan P3K paruh waktu tidak merugikan. Bagaimana itu penjelasan dari Kemenpan RB perihal P3K paruh waktu agar tenaga honorer tidak khawatir? Langsung saja teman-teman kita masuk ke pembahasannya. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB menegaskan bahwa kebijakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu merupakan solusi bagi tenaga honorer yang selama ini terancam diberhentikan. Pelaksana tugas Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB, Bapak Abbas Subagja, memastikan bahwa kebijakan ini justru lebih menguntungkan dibandingkan pemutusan hubungan kerja bagi tenaga honorer, di mana dikatakan jika tenaga honorer khususnya yang terdata di database BKN dan juga THK 2 jika tidak mengikuti, maka kemungkinan akan diberikan sanksi pemutusan hubungan kerja bagi yang tidak lolos ataupun tidak mengikuti seleksi. Tapi di sini dikatakan Bapak Abbas Subagja mengatakan bahwa ini adalah kebijakan yang sudah sangat dipertimbangkan daripada tenaga honorer diputuskan hubungan kerjanya atau di PHK. Teman-teman tidak perlu khawatir atau terprovokasi bahwa kebijakan P3K waktu ini akan merugikan. Justru ini menguntungkan dibandingkan jika mereka diberhentikan. Begitu ujar Pak Abba dalam siaran YouTube resmi Kemenpan RB pada hari Selasa 28 Januari 2025. Yang dimana beberapa hari yang lalu para tenaga honorer dengan kode R2 R3 melaksanakan aksinya di gedung DPR RI untuk diangkat sepenuhnya menjadi P3K penuh waktu. Menurut Abba, kebijakan ini hadir sebagai solusi bagi tenaga honorer yang belum bisa diangkat sebagai P3K penuh waktu akibat keterbatasan anggaran dan juga formasi jabatan. Jadi teman-teman R2 dan R3 yang tidak mendapatkan formasi jabatan ini alasannya adalah karena keterbatasan anggaran, begitu teman-temannya. Dengan demikian mereka tetap bisa bekerja di instansi pemerintah meski dengan status P3K paruh waktu. Kenapa tenaga honorer harus diberhentikan? Anggaran tidak ada, formasi tidak ada. Tapi kebijakan ini adalah upaya untuk tetap menyelamatkan mereka. Mereka maksudnya adalah para P3K yang tidak mendapatkan formasi di tahap 1 maupun nanti di tahap 2. Dalam rangka menata tenaga non-ASN, pemerintah memperkenalkan skema P3K paruh waktu melalui keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025. Kebijakan ini bertujuan memberikan kepastian dan kesejahteraan bagi tenaga honorer dengan tetap mempertahankan mereka di sektor pemerintah. Beberapa bidang pekerjaan yang dibuka dalam formasi P3K paruh waktu antara lain 1. Guru dan tenaga kependidikan, 2. Tenaga kesehatan, 3. Tenaga teknis, 4. Pengelola umum operasional, yang kelima operator layanan operasional, yang keenam pengelola layanan operasional, dan yang ketujuh penata layanan operasional. Pemerintah juga memberikan kesempatan bagi peserta yang tidak lolos seleksi CPNS 2024 dan P3K tahap 1 dan tahap 2 untuk mengisi formasi ini. Formasi yang dimaksud adalah formasi P3K paruh waktu. Keuntungan P3K paruh waktu dibanding honorer. Ya, ini adalah perbandingan tenaga honorer biasa dengan P3K paruh waktu akan mendapatkan sejumlah keuntungan, antara lain. Yang pertama, kepastian gaji. Pemerintah menjamin bahwa gaji P3K paruh waktu tidak akan lebih rendah dari upah minimum provinsi (UMP) atau sesuai gaji terakhir mereka sebagai tenaga honorer. Jadi teman-teman, untuk perihal penggajian itu sesuai dengan gaji terakhir. Dan ada informasi juga akan mendapatkan tunjangan-tunjangan sebagaimana P3K penuh waktu ataupun ASN yang lainnya. Yang kedua, jaminan penganggaran dari Pemda. Melalui Surat Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.1/227/SC, pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk membayar gaji P3K paruh waktu tepat waktu. Hal ini mengatasi masalah keterlambatan pembayaran gaji yang selama ini sering dialami oleh tenaga honorer. Jadi teman-teman, ya untuk daerah kami ini sampai saat ini tanggal berapa saya buat konten saya ini tanggal 8 Februari, tenaga honorer karena kita statusnya saat ini masih tenaga honorer di mana kita tidak mendapatkan formasi, sampai sekarang pembayaran honor belum juga diberikan. Jadi nanti jika sudah diangkat menjadi P3K
paruh waktu, jaminan penganggaran akan didapatkan atau akan diserahkan oleh Pemda melalui instruksi ataupun surat Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.1/227/SC. Begitu teman-teman. Kepastian status dan perlindungan hukum. P3K paruh waktu memiliki status hukum yang lebih jelas dibanding dengan tenaga honorer sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Dengan demikian, mereka memiliki perlindungan hukum dalam kontrak kerja dan aspek ketenaga kerjaan. 4. Peluang karir lebih baik. Karir lebih baik, P3K paruh waktu berpeluang beralih ke status P3K penuh waktu tanpa seleksi atau juga berkesempatan mengikuti seleksi CPNS di tahun-tahun mendatang sehingga ada kesempatan untuk meningkatkan status dan kesejahteraan. Ya, kita bahas satu persatu teman-teman. Bahwa P3K paruh waktu akan berpeluang beralih ke status P3K penuh waktu. Dan itu pastinya akan melalui prosedur, tapi di sini dikatakan bahwa tidak akan tanpa seleksi ya. Jadi artinya P3K paruh waktu ke status penuh waktu itu tanpa seleksi. Dan juga berkesempatan mengikuti seleksi CPNS di tahun-tahun mendatang. Jadi kalau untuk CPNS ini menurut saya ini masih meragukan ya. Di mana P3 sudah berstatus P3K paruh waktu artinya kan sudah tetap ASN. Tapi mengikuti seleksi CPNS di tahun-tahun mendatang. Di mana kita ketahui syarat dari CPNS itu adalah ada batas umur untuk CPNS. Sedangkan P3K pelamar di tahap 1 dan tahap 2 itu adalah mereka yang sudah berada posisi R2. R2 ini sudah mengabdi belasan bahkan puluhan tahun, jadi kemungkinan umurnya sudah tidak pas itu ya. Jadi informasi ini kayaknya perlu direvisi lagi oleh pihak-pihak terkait. Dan juga R3 ini juga sudah banyak dengan umur yang sudah lebih dari 35 tahun. Tapi ya kita ikuti saja perkembangannya. Perihal peluang karir lebih baik ini. Kalau dikatakan dari P3K paruh waktu menjadi penuh waktu itu masih memungkinkan, kira-kira begitu menurut penilaian saya. Saya tidak tahu bagaimana komentar dari teman-teman, coba nanti diberikan tanggapan teman-teman di kolom komentar. Menpan RB Rini Widianti ini menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menata tenaga non-ASN secara bertahap serta memastikan kesejahteraan mereka. Pemerintah daerah harus mematuhi kebijakan ini dan tidak lagi mengangkat tenaga honorer baru di luar skema yang telah ditetapkan. Ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 ya 23 yang mengatur penyelesaian tenaga honorer di instansi pemerintah, tegasnya. Dengan adanya skema P3K paruh waktu diharapkan tenaga non-ASN yang terdampak peralihan tetap mendapatkan kepastian status, kehidupan yang layak serta perlindungan kerja yang lebih baik di sektor pemerintahan. Jadi berdasarkan ini, untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer di instansi pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 bahwa di tahun 2024 dan 2025 ini tidak ada lagi namanya pengangkatan tenaga honorer. Jadi ini harus dituntaskan pada tahun 2024 yang dimana prosesnya ini masih berjalan sampai dengan tahun 2025, dimana teman-teman kita yang mengikuti seleksi tahap 2 belum, saat ini masih dalam tahap pengumuman seleksi administrasi. Artinya pelaksanaan tesnya nanti akan dilaksanakan pada tahun 2025 ini juga. Jadi ini bisa menjadi gambaran buat teman-teman yang kemarin di tahap 1 dan juga tahap 2 nantinya bahwa P3K paruh waktu ini adalah sebuah kebijakan dari pemerintah untuk menyelamatkan tenaga honorer dari yang namanya pemutusan hubungan kerja. Ya, tapi bagaimanapun yang namanya kebijakan pemerintah pasti akan ada pro kontranya juga buat tenaga honorer, di mana teman-teman beberapa waktu lalu, dan saya tidak mengatakan itu adalah sebuah kegiatan yang salah, dan juga tidak membenarkan kira-kira seperti itu ya, di mana teman-teman yang melaksanakan aksi di gedung DPR RI untuk menuntut hak diangkat menjadi P3K penuh waktu. Ya, kalau secara saya pribadi sih ya, itu juga benar sih. Itu benar, di mana itu adalah sebuah hak sebagai warga negara untuk dihargai selama ini perjuangan para rekan-rekan tenaga honorer untuk diangkat menjadi P3K, khususnya yang P3K paruh waktu untuk diangkat menjadi tenaga ASN penuh waktu dalam skema P3K paruh waktu ataupun penuh waktu begitu teman-teman.
Sekian dulu dari saya, kiranya informasi ini bisa bermanfaat buat kita semuanya dan tetap sehat dan tetaplah semangat. Terima kasih, salam.